Udah. Oke, selamat pagi. Pagi, Pak. Oke. Yang pertama, bagaimana kabarnya? Baik. Ada sakit? Ya. Siapa yang belum makan? Sudah semua ya? Ada. Oke. Yang berikut Provisiat ya. Kelas 12 IPS 2 yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan HUT RI yang ke-79 ya. Ada yang di sini, ada yang di sini ada jadi guru, ada yang jadi polisi, ada yang main drum band ya, ada yang isi acara waktu malam tos penyelenggara dan ada pun yang tidak pernah muncul. Tapi tidak apa-apa. Ya, tepuk tangan untuk 12 IPS. Oke. Jadi kita sudah merayakan HUT kemerdekaan RI. Sekarang kita harus maju ya, kita harus merdeka, kita harus maju, kita harus memulai dengan apa? Memulai dan belajar. Sebelum kita memulai dan belajar, kita membuat kesepakatan. Kita alurnya curah pendapat, yang berikut kesepakatan kelas, yang berikut keyakinan kelas. Ini yang akan kita jalankan selama 1 semester. Semester berikut kita review ya, kita evaluasi. Ini ada tidak? Atau ini poin atau nilai ini tidak usah ditampilkan. Ya, bisa ya? Kita mulai dengan curah pendapat. Curah pendapat apa saja yang kalian mau buat untuk kelas ini? Sebut saja. Sebut maju angkat tangan tulis. Dari situ baru kita rubahin kesepakatan kelas. Ya, bisa ya? Dari kelompok yang ikutan kelas harus disetujui oleh kelas ini. Oke, bisa? Oke, siapa? Yang pertama, oke. Oke, Paris. Siapa lagi? Sudah Jen, siapa lagi? Ini kita masih curah pendapat. So, apa yang kalian mau, kita saja. Lanjut tulis. Kita mulai kesepakatan kelas. Yang pertama, apa? Dari curah pendapat ada 1 sampai 10 ya. Nah, dari sini kita pindahkan ke kesepakatan. Oke, yang pertama apa? Mulai dan mengakhiri kegiatan belajar mengajar dengan Oke, yang kedua apa? Membayar denda, bagaimana? Setuju tidak? Tolong denda. Tidak ya? Ya. Oke, kita lihat poin yang ketiga. Bekerja sama membersihkan lingkungan kelas. Bagaimana? Royong. Bagaimana? Setuju? Setuju. Kita sudah buat kesepakatan kelas ya.
Dari perlengkapan, kesepakatan kelas. Sekarang kita masuk ke tahap terakhir yaitu keyakinan kelas. Dari nilai-nilai dari kesepakatan kelas kita buat jadi keyakinan. Oke, siapa? Oke, terima kasih untuk kita semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, kita sudah membuat kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Sekarang bagaimana kita menerapkan dalam kegiatan kita sehari-hari? Ya, bisa dong? Bisa. Dan saya percaya, saya punya anak-anak 12 IPS 2 pasti bisa. Amin. Tepuk tangan. Jadi pada siang hari ini kita mengambil posisi di kelas ini ada dua kegiatan. Yang pertama yaitu diseminasi atau berbagi berhubungan dengan budaya positif. Dari kelas media ini ada kaitan dengan kegiatan calon guru. Sehingga sebentar kita dengar dari Pak berhubungan dengan posting. Terus upload itu adalah dokumentasinya, lalu ada refleksi sehingga sebentar kita akan beberapa slide di berhubungan itu, kemudian nanti ada 2-3 guru yang kita minta sebagai responden untuk memberikan refleksi. Jadi hanya itu saja. Untuk waktu selanjutnya saya serahkan sepenuhnya kepada Pak Setia. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan Bapak Kepala Sekolah yang telah menyediakan waktunya untuk kami aksinya. Salam dan bahagia. Kami dikenalkan saya akan membuat aksi nyata modul 1-4 menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif keseimbangan di satu bola signifikan universitas. Saya Satya Magang Selatan. Ini saya punya aksi nyata. Saya di sini, saya tidak menggurui, tidak ini, kita hanya mungkin berbagi dan sharing tentang budaya positif. Ini tujuan dari kegiatan ini yang pertama itu mengimplementasikan pemahaman budaya positif yang dapat membantu murid belajar dengan aman dan nyaman. Yang kedua, menyebarkan pemahaman budaya positif kepada rekan sejawat. Kalau yang pertama ini saya sudah di kelas bersama dengan peserta didik. Yang ini yang kedua. Ya, untuk modul aksi nyata ini ada 6 materi. Yang pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kelima, 5 posisi kontrol. 6, segitiga restitusi. Mungkin materinya ada saja. Tetapi untuk modul aksi nyata ini materi wajib. Nah, kalau misalnya di sini ada 2-3 orang bisa dibagi. Nah, sebetulnya semua bola ini hanya saya sendiri yang TGK angkatan 11, jadi 6 materi ini saya bawa ke sini. Oke, sebelum kita masuk ke materi pertama, jadi mungkin ada ice breaking sedikit. Jadi kita sedikit ini tidak goyang, tidak
menyanyi tetapi kita menguji konsentrasi kita. Apakah siang ini masih tetap konsentrasi atau tidak? Dulunya kita sambung kata. Sambung kata untuk orang berikut menggunakan 2 atau 3 huruf terakhir dari kata tersebut. Bisa ya? Huruf 3 huruf atau 2 huruf terakhir dari kata tersebut dari orang yang. Jadi contohnya saya sebut habis, saya sebut Ibu Abi sebut kata terakhirnya. Oke, bisa ya? Kita coba. Oke, saya yang pertama. Habis itu saya sebutin Ibu Afika, Ibu Etaka, langsung lanjut. Habis yang berikut, sebut katanya langsung sebut nama Bapak Ibu Guru yang berikut. Oke. Yang dari saya, budaya, Ibu Afi. Ya. Ya. Ambil 2 atau 3 huruf belakang. Ayam. Sama ya. Ya. Kita pakai sebut nama. Jadi yang tidak disebut nama dia sambil yang lain konsentrasi. Kata apa yang akan disebutkan? Budaya jadi ya atau ya ayah. Oke, kita ulang ya dari saya. Budaya, Pak Efren. Ayam. Sebut nama siapa lagi yang lanjut? Anton. Ya. Ya. Ambil. Babas. Ambil. Hidupan. Oh. Ambil. Hidupan. Ambil. Oke, kita lanjut. Il. Bilangan sebut siapa lagi kita? Ibu Lita. Ganggu. Ngantuk. Sebut siapa lagi? Tukau. Ngantuk. Tukau. Tukang masih ada. Oke, cukup ya, terima kasih. Oke, ini nanti kita masuk pertama standar pendidikan nasional. Dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengolahan yang telah ditetapkan. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, berbudi, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Oke, yang ini kita lanjut ke disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Perubahan paradigma. Dr. William Gasser dalam kontrol teori meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Yang berikut ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang
keempat, fungsi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini konsekuensi ya. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respons kepada pendekatan teori kontrol? Stephen Covey mengatakan, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu membuat perangkat acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek tertentu tentang realitas. Ini perubahan dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Pertama, stimulus respon realitasnya kebutuhan kita sama. Berpikir kalau kita ini sama, padahal kita ini berbeda. Yang berikut, semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada satu keputusan gagal, kolaborasi, konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Mode berpikir menang atau kalah, mode berpikir menang dan menang. Ini kita masuk ke makna disiplin menurut Ki Hajar Dewantara. Di mana ada kemerdekaan, itulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak takut melakukan self-disiplin, wajib orang lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itu harus ada dalam suasana yang merdeka. Ya, kita merdeka ya. Kita acara bisa ini pemikiran Kajar ini sejalan dengan pandangan Diana Goset dalam bukunya School. Diana menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin, disiplin yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi kita mau membuatkan disiplin, kita harus membangun motivasi dari dalam diri kita, bukan dari luar ya. Disiplin, dia itu menyatakan bahwa arti dari kata disiplin juga berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri dapat membuat orang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kita hargai agar mencapai tujuan yang mulia. Dengan kata lain, seorang yang memiliki disiplin berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya dan mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Tujuan sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin dia sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Ini nilai kebajikan, nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan itu sudah biasa kita ngomong, kita lakukan setiap hari, mungkin belum secara bersama-sama dengan murid-murid. Jadi makna disiplin itu mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip mulia yang dianut seorang. Kita namakan nilai tersebut nilai-nilai kebajikan atau yang disebut universal. Jadi nilai-nilai kebajikan contoh seperti
pertama profil pelajar Pancasila. Beriman, mandiri, mengenal kritis, bergotong kreatif. Yang berikut, yang kedua ada IDO, primary yes program. Kita ada toleransi, identitas, menghargai, empati, dan sensitivitas. Yang berikut ada 9 pilar karakter Indonesia, 9 pilar karakter. Ada cinta Tuhan dan Islam ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, diplomatis, hormat, santun, kepemimpinan, dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Ini ada petunjuk seumur hidup dan ketentuan hidup, ada ketentuan hidup, ada petunjuk hidup. Yang berikut ada The Seven Essential Virtues. Yang berikut yang ke-6 The Virtues Project. Peduli, rajin, integritas, rasa hormat, kerusakan, keberanian, kebahagiaan, dan tanggung jawab, dan lain-lain. Ini nilai-nilai kebajikan universal. Oke, sekarang kita masuk ke yang berikut tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, dan restitusi. Jadi, hasilnya disiplin. Yang pertama itu tentang disiplin. Kenapa anak itu melanggar disiplin? Itu mungkin salah satu pengaruh, mungkin ada motivasi. Kita lihat motivasinya dulu. Motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi ini mungkin ini anak mau kerja sesuatu, mungkin ada bapak ibu guru atau mungkin ini kita nanti ibu jajan atau sebentar saat akhirnya makan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hukuman dan penghargaan, hukuman, konsekuensi, dan tidak nyaman untuk murid atau anak untuk waktu jangka panjang akan membekas ya. Yang berikut, konsekuensi tidak nyaman untuk murid anak tetapi dalam jangka waktu yang pendek. Restitusi menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu yang panjang. Anak itu dikuatkan. Kalau hukuman, korban mendapatkan keadilan. Konsekuensi korban bisa diabaikan. Yang berikut, kalau restitusi, korban mendapatkan ganti. Kalau hukuman, murid atau anak akan tersakiti. Konsekuensi, murid anak dibuat tidak nyaman. Restitusi, murid dan anak mendapatkan penguatan. Identitas, hukuman dapat pada murid marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasihkan diri. Ketika itu anak dapat hukuman, yang pertama dia dalam hati pasti dia marah. Yang berikut, kalau konsekuensi kehilangan hak atau maksud denda seorang diri. Penahanan, restitusi, murid tidak kehilangan waktu namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Hukuman itu dibuat oleh guru. Konsekuensi dibuat oleh guru dan murid. Restitusi dibuat oleh murid. Hukuman menyakitkan, guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, merendahkan. Konsekuensi membantu, guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan, dan menerapkan konsekuensi. Kalau restitusinya menguatkan, guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing langkah acuan, berpikir restitusi. Ini oleh Diana Bosen. Berdasarkan bagian di atas, maka kita bisa menyimpulkan bahwa hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati.
sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru, dalam hal ini sekolah. Dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Kalau konsekuensi itu biasanya melanggar aturan sekolah. Aturan sekolah kan sudah tertulis, sudah diumumkan. Kalau hukuman biasanya hari ini guru yang atur, ambil alih sendiri. Dan berikut kita lagi dihukum oleh penghargaan. Al-Fikor mengumumkan bahwa mengumumkan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Tidak semua penghargaan itu baik. Jika kami belajar modul ini, padahal penghargaan itu juga berdampak sangat. Kon mengumumkan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentu tidak akan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang berikut, penghargaan itu tidak efektif. Yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Ada kecemburuan. Yang berikut, penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan menghukum. Yang ketujuh, memotivasi dari dalam diri. Ini restitusi. Ini yang kami kegiatan diharapkan di tiap sekolah mulai menerapkan restitusi. Jadi ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin lainnya. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada praktek, bukan tindakan. Restitusi menguatkan kesepakatan. Kalau keyakinan kelas, dia didapat dari kesepakatan kelas, dirubah menjadi keyakinan kelas. Ini keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan sekolah ke kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Biasanya kalau kesepakatan kelas itu dia sesuai rinci. Yang berikut keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang berikut, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Ikut bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari Pak Ketua. Kelas ini prosedur pembuatan keyakinan kelas atau sekolah. Mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Yang berikut mencatat semua masukan murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas, di mana semua anggota kelas sekolah bisa melibatkan hasil curah pendapatnya. Yang berikut susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah. Hingga ulang, menyetujui dan menandatangani keyakinan sekolah. Yang berikut keyakinan sekolah atau kelas yang bisa dilibatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga. Bisa mungkin profesi untuk kelas E3, pasti E3 itu ada kesepakatan kelas. Setelah masuk tentang ini kita lihat tentang kebutuhan dasar manusia. Kalau kebutuhan ada 5 kebutuhan dasar manusia, yang pertama itu bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, yang keempat kesenangan, yang kelima kebebasan.
kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kalau kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima, kebutuhan untuk disayang dan diterima meliputi kebutuhan dan hubungan pada koneksi sosial. Koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga memiliki keinginan untuk tetap berhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang, peliharaan, dan kelompok di mana kita bergabung. Penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubung dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil diakui dan atas prestasi yang keterampilan yang kita miliki. Kebutuhan ini memiliki keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten diakui, dihormati, dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Kebebasan, kebutuhan untuk bebas, kebutuhan untuk kemandirian, otonomi melibatkan pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu bersama orang lain dan senang mencoba hal-hal yang baru. Yang berikut kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Glaser menghubungkan kebutuhan dan kenikmatan dengan belajar, bermain sambil belajar. Ini kita lanjut ke posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat memantau, dan yang kelima manajer. Penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah, pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, caranya dia. Kalau ini masuk posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau tidak lucu. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu begini? Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayang. Yang berikut, teman. Posisi kontrol ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya untuk murid melalui. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Posisi di sini berhubungan baik dengan terjalin antara guru dan murid. Guru di sini posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah, lebih bapak ya. Ayo, ingat, tidak itu yaitu manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan diri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengatur kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri.
Di belajar murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata apa yang kita yakini. Kita kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu sedang memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompok, tetapi memberikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan puas. Ini posisi ideal. 5 posisi kontrol yang menjadi yang seharusnya itu yaitu manajer. Ini yang restitusi. Dari sempat dibahas tentang restitusi, ini kita masuk lebih dalam tentang segitiga restitusi. Proses 3 tahapan tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip utama yang kontrol. Yang pertama, langkah pertama menstabilkan identitas. Teori kontrol kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Langkah kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Ini segitiga yang paling dasar menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang kedua, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Setelah menstabilkan identitas, kita validasi tindakan yang salah. Nah, jadi pertama dasarnya, kita membuat dia nyaman dulu. Yang berikut validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Yang berikut, adakah cara yang lebih baik, efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Setelah itu kita menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Yang berikut, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini tentang segitiga restitusi. Kita lihat yang lebih detail menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga ujian untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang telah divalidasi. Langkah kedua, maka anak akan siap untuk dibuka dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berkenan menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini seperti apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Apa kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ya, ini tentang segitiga restitusi. Dan untuk ini selesai. Sekian dan terima kasih. Bergerak, dan menggerakkan. Bahwa kepada kita sudah diperkenalkan, sudah disaksikan materi tentang budaya positif pada 6 topik. Yang pertama itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan yang universal. Terus yang kedua, yang motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Terus yang ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dalam dunia berkualitas. Kelima, posisi kontrol. Yang keenam, segitiga restitusi. Ya. Jadi bahwa materi ini adalah salah satu modul dari kegiatan calon guru penggerak, pendidikan guru penggerak. Untuk itu, bahwa pada kesempatan ini kita tidak perlu berdiskusi banyak karena memang kita semua adalah pelaku dari 6 materi tadi. Hanya saja bahwa selama ini kita belum terlibat langsung dalam kegiatan ini.